Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Masalah yang mengetuk pintu. Seorang pria muda setengah telanjang di dalam ruang pelatihan yang luas menutup matanya dengan rapat. Energi merah tua berputar dan terbang, akhirnya dengan keras menabrak tubuh telanjangnya. Itu segera menghilang dengan cara yang aneh. Ki berwarna hijau yang berada di dalam jalur Ki yang luas di tubuhnya seperti mobil melesat lewat di jalan tol. Di bawah fokus pikirannya, itu membawa suara senandung rendah yang berulang kali bergema dan menyebar ke dalam tubuhnya. Setelah mengkonsumsi pil roh angin cepat, kecepatan sirkulasi Ki di tubuh Xiao Yan pada dasarnya meningkat hampir 3 hingga 4 kali pada saat ini. Gelombang kekuatan Ki berwarna hijau ditembakkan dari kristal. Mereka berlari dengan cepat melalui jalur Ki dengan suara teredam yang aneh. Karena laju sirkulasi yang cepat, siklus dalam tubuh Xiao Yan akhirnya mencapai tahap di mana awal dan akhir terhubung. Ki baru saja meninggalkan kristal dari satu sisi ketika Ki yang telah dimurnikan oleh Heart Flame mengalir secara bergejolak kembali ke sisi lain. Selain itu, selain Ki yang dipancarkan kristal salep roh api Ganoderma hijau yang disebarkan di tubuh Xiao yang juga telah menjadi lubang tanpa dasar yang berulang kali memancarkan kekuatan isap. Energi merah pucat yang terlihat dengan mata telanjang merembes tanpa henti dari pori-pori kulit. Akhirnya, itu sekali lagi mengumpulkan energi yang sangat besar. Energi afinitas api di dalam, menara pemurnian Ki langit yang berkobar, jelas jauh lebih murni daripada di dunia luar. Namun, itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam kristal. Oleh karena itu, Xiao Yan harus memisahkan sebagian besar pikirannya untuk dengan hati-hati mengendalikan energi afinitas api yang telah dibebankan secara biadab, dan mulai mengedarkannya melalui jalur Ki lain. Tentu saja, tujuan jalur Ki ini dekat dengan nyala api jantung yang berarti bahwa setelah dimurnikan oleh jalur Ki, energi atribut api dengan sedikit kotoran akan dicelupkan ke dalam nyala api hati yang bersemangat. Ki di dalam tubuhnya seperti dua sungai kecil yang mengalir secara mandiri. Ketika sungai-sungai kecil mengalir ke tempat Heart Flame berada, mereka akan mengalami pemurnian. Kedua sungai itu kemudian akan bertemu dan sepenuhnya bergabung menjadi Ki yang murni dan kuat. Sungai terakhir membawa suara seperti guntur bergulung rendah saat mengalir ke kristal di dalam pusaran. Di bawah jenis penyerapan dan penyempurnaan dua cabang ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kristal secara bertahap terisi dengan Ki. Meminjam bantuan salep roh api Ganoderma hijau dan pil roh angin cepat, semuanya berjalan ke arah yang paling sempurna. Menurut kecepatan seperti ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan menembus bintang 8 Dadoshi. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama 2 hari. Tidak ada yang mau menghentikan pelatihan semacam ini di mana orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan mereka tumbuh. Ini karena kesenangan dari pertumbuhan semacam ini menyebabkan orang merasakan semacam kenyamanan mendebarkan yang dipancarkan dari dalam jiwa. Tentu saja, Xiao Yan mungkin tidak ingin melepaskan diri dari kondisi pelatihan yang hampir sempurna seperti ini, tetapi karena berbagai faktor luar, niatnya untuk berlatih diam-diam berantakan. Pelatihan berlanjut hingga sore hari pada hari kedua ketika area pelatihan tingkat 3 yang awalnya agak bising tiba-tiba menjadi sedikit sepi karena sekelompok orang menerobos masuk. Pemimpin kelompok tamu tak diundang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kasmir rubah salju. Wanita itu memiliki penampilan yang cantik. Dia memiliki wajah seperti melon, mulut ceri kecil, alis seperti gambar dan mata besar berair. Kombinasi dari semua ini akan membuat orang-orang di sekitar memiliki perasaan estetika yang menyenangkan. Oleh karena itu, seseorang juga tidak merasa aneh bahwa selalu ada sekelompok orang yang mengelilinginya. Bagaimanapun, perempuan adalah minoritas di akademi dalam. Wanita cantik semakin dicari oleh semua orang.
wajah melon, wajah panjang. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kecantikan akan selalu mudah dicari dan disukai. Dikelilingi oleh orang-orang, dengan dia di tengah, seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, wanita berpakaian kasmir rubah ini mungkin memiliki senyum manis dan tenang di wajahnya untuk saat ini, tetapi orang masih bisa melihat kepuasan diri dan kesombongan di matanya. Kepuasan diri semacam ini adalah evaluasi sebenarnya yang dimiliki orang-orang tentang dirinya setelah melewati aura yang wanita itu berikan dari tubuhnya. Kesombongan selalu menjadi hal yang tidak bisa ditolak oleh seorang wanita. Hati seorang wanita tanpa sadar akan merasa tenang dan puas diri ketika dia melihat begitu banyak pria berkelahi karena dia. Setelah dia memasuki area kelas atas, murid wanita ini dengan lembut melayang ke arah pria yang langkah kakinya terhenti karena dia. Di bawah mata lembut riak airnya, wajah dari beberapa orang yang lemah mentalnya tanpa sadar memerah. Setelah itu, mata mereka buru-buru menghindarinya. Melihat tatapan siswa laki-laki ini menjadi mengelak di bawah arlojinya, wanita itu tertawa pelan. Senyuman indahnya tiba-tiba membuat bagian dalam menara yang tersegel ini menjadi lebih cerah. Wanita itu memimpin sekelompok orang saat mereka melewati area kelas atas dan akhirnya berhenti di area terakhir di ujung. Tempat di mana langkah kaki mereka dihentikan adalah ruang pelatihan tunggal yang dipilih Xiao Yan untuk dilatih. Melihat langkah kaki wanita itu terhenti, tatapan yang menyapu dari sekitarnya tanpa sadar terkejut ketika mereka melihat pintu itu tertutup rapat dan di atasnya tergantung tanda yang menyatakan bahwa ada seseorang yang berlatih di dalamnya. Segera, ekspresi sombong muncul di mata mereka. Apakah orang di dalam tidak tahu bahwa ruang pelatihan ini didedikasikan untuk digunakan peri salju Liu Fei? Langkah kaki wanita berpakaian kasmir rubah salju terhenti. Dia menatap pintu pelatihan yang tertutup rapat dan kejutan serupa melintas di wajahnya. Memiliki ruang pelatihan yang ditempati oleh orang lain adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia temui. Terakhir kali dia bertemu sepertinya setengah tahun yang lalu. Namun, ketika orang yang menempati ruang pelatihannya itu akhirnya dipukuli oleh pelamarnya sampai dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan, jarang ada orang di akademi dalam yang berani datang ke ruang pelatihan ini. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bertemu dengan hal yang diinginkan orang-orang ini. Fei Er, sepertinya kita harus bertemu dengan beberapa orang yang tidak membuka mata mereka. Seorang pria berukuran besar di belakang wanita itu memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan bagus baginya untuk tampil di depan si cantik. Liu Fei tersenyum tipis saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara lembut, dia berkata, "Leina, jadilah sedikit sopan kepada orang lain." Mendengar beberapa makna tersembunyi dalam suara Liu Fei, pria bernama Leina membuka mulutnya dan tersenyum dengan anggukan. Dia berkata, "Yakinlah bahwa saya hanya akan membiarkan dia memahami sesuatu." Kakak Liu Qing berkata, "Biarkan aku melindungimu. Anda adalah adik perempuan sepupunya. Saya secara alami tidak akan membiarkan Anda menderita bahkan keluhan kecil." Mendengar Leina mengucapkan nama terkenal itu di Inner Academy dengan sedikit gema, Liu Fei tidak bisa menahan senyum. Ada beberapa emosi yang sulit dirasakan orang lain di sekitarnya. Pria yang mendominasi dan tajam itu telah meninggalkan bayangan yang sangat dalam di dirinya sejak mereka masih muda. Meskipun ada aliran pelamar yang tak ada habisnya yang berkumpul di sekitarnya setelah dia mengikutinya untuk memasuki Akademi Jianan, semua orang ini tidak bisa membantu tetapi tampak terhalang jika dibandingkan dengan bayangannya. Leina perlahan berjalan mendekati ruang pelatihan. Dia dengan erat mengepalkan tinju logamnya dan menghancurkan pintu dengan keras. Segera, suara logam jernih bergema di seluruh area ini. Suara itu berlangsung selama hampir 2 menit sebelum perlahan menghilang. Namun, pintu yang tertutup rapat tidak memiliki gerakan apapun. Melihat kurangnya gerakan di dalam ruang pelatihan, alis Liu Fei sedikit menyatu.
Ekspresi Lena juga menjadi sedikit suram. Dia mengangkat tinjunya sekali lagi dan hendak menghancurkannya dengan keras ketika suara retakan muncul di pintu yang tertutup rapat saat pintu itu perlahan terbuka. HMPH, melihat ruangan itu akhirnya terbuka, Lena mendengus dan menarik tinjunya. Dia mundur beberapa langkah saat tatapannya menatap ke dalam ruang pelatihan dengan niat buruk. Saat pintu kamar dibuka, semua pandangan di area ini dengan cepat tertuju. Di bawah banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi berbeda, pemuda berjubah hitam itu perlahan berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan ekspresi suram. Tidak peduli pelatihan siapa yang terganggu, orang itu tidak akan memiliki ekspresi yang baik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lena yang telah melangkah mundur. Dia sedikit mengernyit dan dengan dingin bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Berat, apakah kamu baru?" Lena tersenyum sambil menatap Xiao Yan dengan miring. Dia berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa orang lain tidak diizinkan menggunakan ruang pelatihan ini? Saya telah melihat aturan, menara penyulingan ki langit yang berkobar, sebelum saya masuk. Tidak ada apapun di dalamnya yang mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh ruang pelatihan ini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat serius. Lena tersedak dan menjadi bosan mendengar jawaban Xiao Yan. Dia berkata sambil tersenyum dingin, "Kamu punya nyali untuk benar-benar memperlakukanku sebagai hiburan." "Aku tidak begitu bebas," jari Xiao Yan menjentikan lengan bajunya dengan lembut saat dia menjawab dengan lemah, "Jika tidak ada yang lain, tolong beri jalan. Jangan ganggu pelatihan saya." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik, berniat untuk masuk dan melanjutkan pelatihannya. "Tunggu sebentar." Suara indah yang tiba-tiba terdengar menyebabkan Xiao Yan berhenti sebentar. Dia mengangkat pandangannya dan menatap wanita berpakaian kasmir rubah salju dengan mata yang biasa. Sejak dia keluar lebih awal, dia mengerti bahwa wanita ini mungkin adalah sumber utama masalah. Liu Fei tanpa sadar menjadi sedikit tercengang saat dia dengan acuh tak acuh ditatap oleh Xiao Yan. Ini karena tatapan yang dulu digunakan untuk menatapnya tidak hanya tidak memiliki sedikit penghindaran dan pemujaan yang dimiliki pria lain ketika mereka melihatnya, tetapi juga tidak memiliki kekaguman murni terhadap sesuatu yang indah. Ekspresi di mata itu tampaknya tidak memiliki perbedaan sedikit pun antara menatapnya dan pria di sekitarnya. "Apakah ada masalah?" "Siswa ini, ruang pelatihan ini adalah tempat latihan pribadi saya. Saya minta maaf." Liu Fei pulih dan sedikit merajut alisnya. Ada beberapa ketidaksenangan di hatinya terhadap sikap Xiao Yan ini. Namun, wajahnya masih membawa senyuman saat dia berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Fei, Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Beberapa saat kemudian, dia menunjuk ke ruang pelatihan dan berkata, "Apakah ini perlakuan khusus yang diberikan Akademi Dalam padamu? Apakah Anda memiliki bukti yang berasal dari Akademi Dalam? Jika ruang pelatihan ini benar-benar dibangun oleh Akademi Batin hanya untuk Anda, saya akan meminta maaf kepada Anda atas penggunaan saya sebelumnya." Xiao Yan agak dingin. Kata-kata tawa yang samar perlahan bergema di seluruh area pelatihan kelas tinggi ini. Di bawah kata-katanya ini, beberapa orang yang datang dengan maksud untuk melihat pertunjukan itu tanpa sadar terkejut. Mereka segera menghela nafas dengan rasa kasihan. Wajah Liu Fei, yang awalnya dipenuhi dengan senyuman manis, juga perlahan menjadi jelek saat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.